Nana ini dibawa ke jalan kecil yang gelap, menjauh dari jalan utama. Sepedanya ini ditinggallah di lokasi dia jatuh tadi. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Jadi, pada Oktober tahun 1991, 4 anak SMP kelas 1 lagi nginep bareng guys. Malam-malam mereka ini lapar, jadi mutusin naik sepeda ke minimarket yang bukanya 24 jam. Jaraknya sekitar 4 km dari rumah mereka. Perjalanan pulang, salah satu dari mereka ini jatuh dari sepeda gara-gara nabrak dahan pohon yang jatuh di jalan. Ya kejadian sepele sih, namanya juga anak-anak kan ya, jatuh dari sepeda itu tuh hal biasa. Tapi dari titik itulah semuanya ini berubah guys. Karena beberapa detik kemudian ada seorang pria muncul dari belakang dan salah satu dari 4 anak itu, gadis usianya 13 tahun bernama Sakumanana, gak pernah pulang ke rumahnya lagi. Sampai hari ini tahun 2026 kasusnya belum terpecahkan guys. Nah, di video ini kita bakal bahas salah satu kasus penculikan anak yang paling terkenal Jepang. Kasus yang bahkan sampai sekarang masih aktif diselidiki sama kepolisian Chiba. Gimana kelanjutannya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Sakumanana ini lahir 19 Juni tahun 1978. Pas kejadian ini terjadi, dia ini baru aja masuk SMP kelas 1. Umurnya baru 13 tahun. Sekolahnya di SMP Negeri Omiya Chiba. Dia tinggal di sebuah apartemen 2 lantai di kawasan Omiyadai, Wakabaku, kota Chiba. Di rumahnya ini mereka cuma tinggal bertiga. Ada Nana, ibunya sama neneknya. Sedangkan bapaknya ini nggak tahu kemana, entah karena cerai atau apa, itu nggak ada ceritanya dan nggak ada sumber yang ngejelasin detailnya. Ibunya ini kerja di sebuah snack bar di Chiba, semacam bar kecil ala Jepang, dan malam kejadian itu dia ini lagi kerja guys. Menurut tetangganya ya, Nana ini tuh anak yang dikenal dengan ramah, selalu nyapa tetangga di sekitar rumah. Fisiknya ini tinggi sekitar 150 cm, badannya profesional, dan menurut keterangan orang-orang sekitar, wajahnya ini kelihatan lebih dewasa daripada umurnya. Dan pada tanggal 26 Oktober tahun 1991, waktu itu hari Sabtu, sekolah Nana ini baru aja selesai ujian tengah semester. Nggak ada kegiatan karena habis ujian ya, biasa lah kayak kita ini kalau ada habis ujian itu kan nggak ada kegiatan, free lah pokoknya. Jadi Nana ini ngajak 3 teman dekatnya buat nginep di rumahnya. Anggap aja perayaan kecil habis selesai ujian lah, senang-senang lah gitu. Stresnya kan pas ujian itu kan banget. Akhirnya setelah selesai dia orang tuh refreshing lah, ngobrol-ngobrol bareng, kumpul-kumpul bareng gitu. Dan sekitar jam 7 malam, 3 temannya ini datang ke apartemennya si Nana. Ibunya ini berangkat kerja lah, dan mereka ini berempat lanjut nongkrong sampai tengah malam. Lewat tengah malam, mereka berempat ini nih lapar. Ya wajar lah, begadang malam kan kadang ngerasa lapar kan. Dan minimarket paling deket dari rumah Nana ini udah tutup. Nah, waktu itu tuh minimarket di Jepang itu semuanya tuh belum 24 jam guys. Jadi mereka ini mutusin naik sepeda ke minimarket yang lebih jauh, sekitar 4 km. Namanya ini mini stop Aoguradai. Jam 12 lewat ini mereka berempat ini naik sepeda pergi ke minimarket itu. Jalannya itu naik turun lah, jadi butuh sekitar 30 menitan buat sampai di minimarket itu. Mereka ini beli teh olong kaleng, kentang goreng, pizza, sama onigiri. Terus balik lagi lah mereka ini ke rumah. Terus sekitar jam 1 pagi tanggal 27 Oktober, dalam perjalanan pulang, mereka lewatlah perempatan Sakatsuki di Jalan Nasional 126. Dan sekitar 260 meter setelah perempatan itu, di kawasan Tabetako, ada dahan pohon yang jatuh melintang di jalan dari sisa-sisa topan yang lewat beberapa hari sebelumnya. Nana ini nggak sadar ada dahan itu. Sepedanya tuh nabrak dahan itu dan jatuhlah dia. Nggak parah sih, cuma jatuh biasa. Terus 3 temennya ini berhenti juga nanyain Nana, "Nana, lu nggak apa-apa?" Nah, di sini ada seorang pria yang jalan dari arah belakang mereka, guys.
Umurnya diperkirakan 40-55 tahun, tinggi badannya sekitar 155 cm, badannya agak gempal, wajahnya bulat, matanya sipit. Dia pakai kaos kaki hitam, kemeja lengan panjang, garis-garis, dan topi rajut warna hitam. Awalnya pria ini cuma lewat biasa aja, kayak orang biasa lah jalan malam. Tapi beberapa meter setelah melewati mereka, dia berbalik badan dan negur dengan nada tinggi. Kira-kira dia tuh bilang gini, ngapain kalian di sini? Anak di bawah umur 16 tahun keluyuran lewat jam 11 malam itu ilegal. Biasanya saya langsung lapor ke polisi, tapi kali ini saya cuma mau tanya-tanya aja. Salah satu dari kalian ikut saya. Nah, orang itu tuh ngomong gitu, guys. Nah, pria itu ngaku sebagai petugas pembinaan anak remaja, semacam relawan yang tugasnya negur anak-anak yang keluyuran tengah malam. Di Jepang, posisi kayak gini tuh emang udah beneran ada, guys. Emang beneran ada. Makanya keempat anak ini percaya aja. Karena secara sistem hal ini tuh masuk akal dan emang ada peraturannya. Nana ini dipilih lah buat ikut sama orang itu. 3 temennya disuruh pulang duluan. Pas salah satu temennya nanya soal sepeda Nana ini gimana, si pria itu jawab, nanti gua anterin pakai truk katanya. Lah ini mah memang direncanain aja, akal-akalan aja dia ini ngaku jadi petugas. Terus temennya ini ngapa ya, kok malah ditinggalin si Nana sendirian? Ya memang sih, itu dia tuh ngaku petugas gitu. Cuman kan tetep aja kan harusnya tuh ditungguin gitu loh. Coba deh, pikir pakai logika. Kalau ini cuma teguran biasa, ngapain dia mikirin soal nganterin sepeda pakai truk? Itu artinya dia ini udah mikirin dari awal kalau Nana bakal dibawa pergi jauh. Bukan karena cuma ditanya-tanya sebentar terus dilepasin gitu aja. Nana ini dibawa ke jalan kecil yang gelap, menjauh dari jalan utama. Sepedanya ini ditinggallah di lokasi dia jatuh tadi. Dan itu adalah terakhir kalinya 3 temannya ini lihat Nana di malam itu. 3 temen Nana ini baliklah ke apartemennya buat nunggu si Nana. Tapi kunci rumah ini dibawa sama Nana. Jadi mereka ini nunggulah di luar aja. 1,5 jam berlalu, Nana belum juga balik. Untungnya ada 2 teman sekolah cowok yang kebetulan tuh lewat, guys. 3 teman Nana ini cerita apa yang terjadi sama mereka. Dan 2 anak cowok ini langsung ngerasa ada yang aneh. Mereka itu bantuin untuk menghubungin orang tua. Orang tua ini langsung nyari di sekitar area tapi nggak ketemu. Jam 4:30 pagi mereka ini langsung lapor ke polisi. Sekitar jam 1:20 sampai jam 1:30 dini hari itu ada pengendara mobil yang lewatin persimpangan deket lokasi kejadian dan ngeliat Nana jalan bareng pria itu, guys. Terus sekitar jam 2:15 ada yang ngeliat mereka ini berdua ini deket stasiun Cisirodai kita. Dan laporan terakhir sekitar jam 4 pagi ada warga yang lihat 2 orang ini jalan di kawasan permukiman deket situ. Dan setelah jam 4 pagi itu nggak ada lagi jejak mereka. Nana menghilang begitu aja, guys. Pada tanggal 6 November 1991, polisi Chiba ini bikin satuan tugas khusus buat kasus ini dan ngerilis sketsa wajah pelaku. Tapi awalnya identitas dan foto Nana sendiri belum dipublikasi. Karena ibunya ini nolak keras, guys. Mungkin karena khawatir ya soal privasi anaknya. Barulah pada tanggal 4 Desember tahun 1991, sekitar sebulan setelah kejadian, polisi ini akhirnya publikasilah nama dan foto Nana secara resmi. Karena penyelidikan nggak ada progres sama sekali waktu itu. Akhirnya lah dipublish lah foto, siapa tahu kan ada yang lihat. Waktu hilang itu, Nana pakai baju rajut putih motif tali, rok mini berwarna navy, sama sepatu cat putih dengan tali coklat. Dia bawa kantong plastik isinya belanjaan dari minimarket itu. Polisi awalnya pikir ini mungkin penculikan buat tebusan. Tapi nggak pernah ada telepon minta uang ke Nana. Jadi ya teori ini tuh gugur duluan gitu. Karena nggak ada jejak kendaraan di sekitar lokasi, polisi nyimpulin kemungkinan besar pelaku jalan kaki bukan pakai mobil. Makanya fokus investigasi lebih ke pencarian di sekitar area situ, bukan jalur mobil, guys. Ibu Nana itu tuh gigih banget, guys. Dia ini nggak cuma nunggu dari polisi. Jadi tiap kali dengar ada yang katanya mirip sama pelaku, dia ini langsung datang sendiri ke lokasi buat ngecek.
Kalau lagi nyetir, dia ini merhatiin tiap mobil yang papasan sama dia. Siapa tahu ada Nana di dalamnya. Ya wajar sih orang tua tuh ya gigih. Ya gimana nggak gigih, itu kan anaknya ya guys. Gimana pun dia tuh kehilangan dan pengen ketemu lah sama Nana. Dan setiap Natal, setiap ulang tahun Nana tanggal 19 Juni, ibunya ini tetap nyiapin kue sama kado buat Nana. Ini keterangan yang dikonfirmasi dari wawancara ibunya sama Asahi Shimbun pada tahun 1992. Nana naik kelas 2 SMP tanpa pernah balik dan setahun penuh berlalu tanpa kabar. Sampai sekarang, polisi Chiba ini nggak pernah ngumumin ada tersangka yang kuat terbukti gitu. Setelah kejadian ini muncullah banyak teori guys. Ada yang bilang pelakunya ini pemilik pom bensin yang nggak jauh dari tempat kejadian itu. Tapi pom bensin itu udah lama tutup, pemiliknya juga udah meninggal ya. Jadi ya nggak mungkin kan dia dicolong sama pemilik pom bensin ini. Terus ada juga yang bilang kalau pelakunya ini sopir truk. Karena banyak sopir truk tuh kayak sekabaran gitu kalau ada cewek cakep sering lewat sini gitu, tapi ya nggak ada buktinya, cuma dugaan aja. Ada juga yang bilang diculik agen Korea Utara, dan sampai teori perdagangan organ yang dikaitin sama rumah sakit deket kejadian Nana hilang. Bahkan sampai ada yang bawa-bawa CIA atau Illuminati juga dibawa-bawa nih sama orang-orang ini guys. Ada juga nih yang pernah minta bantuan penglihatan psikis buat nyari Nana. Salah satunya bilang Nana ini masih hidup. Dia diculik ke Korea Utara katanya. Dan pelakunya ini udah meninggal. Yang jelas ini juga nggak bisa jadi acuan kasus ini. Karena ya cuma menerka-nerka juga gitu. Nggak ada bukti yang valid. 34 tahun setelah kejadian ini, ada dua perkembangan baru yang cukup ramai dibahas. Yang pertama, tanggal 20 Maret tahun 2025, ditemukan kerangka manusia di sekitar hutan bambu di kawasan Kitayat Sucho, masih di Wakabaku, Chiba. Gak jauh dari lokasi kejadian tahun 1991. Yang nemuin itu pemilik lahan yang lagi motong bambu. Menurut keterangan resmi kepolisian Chiba dan pemberitaan Chiba Nippo, kerangka itu diperkirakan orang dewasa. Tapi umur dan jenis kelaminnya belum diketahui. Nggak ada luka atau kerusakan yang mencolok di kerangkanya. Dan nggak ada barang identitas yang ditemuin bareng jasad itu. Jadi ya tetap aja nggak ada bukti yang ngarah ke Nana. Sampai sekarang belum ada pengumuman resmi soal identitas kerangka itu. Ada yang berspekulasi itu mungkin Nana karena lokasinya deket situ. Tapi itu murni dugaan warga aja, bukan konfirmasi dari polisi. Kita tunggu aja kabar resminya. Terus perkembangan yang kedua, nah yang ini tuh beda soal. Bulan April tahun 2025, Tokyo Shimbun ngeliput soal seorang anggota kepolisian Chiba yang ternyata nyimpen sekitar 6.251 dokumen dan barang bukti dari berbagai kasus selama hampir 30 tahun di rumahnya sendiri. Dia ini dijatuhin sanksi skorsing 3 bulan dan langsung mengundurkan diri. Nah, akibat dari dokumen-dokumen itu yang disembunyiin, ada beberapa kasus yang jadi kadaluarsa masa penuntutannya tanpa pernah diselesaikan. Ini fakta yang udah dikonfirmasi media resmi Jepang. Dan skandal ini sempat dihubungkan sama kasusnya Nana. Mereka mikir jangan-jangan dokumen soal kasus ini juga ada yang disembunyiin. Tapi sekali lagi, ini dugaan warga aja. Laporan resminya nggak nyebutin kasus Nana secara spesifik. Jadi ya tetap aja nggak tervalidasi guys. Nah, kasus penculikan ini secara resmi masih berstatus dalam penyelidikan berkelanjutan oleh kepolisian Chiba. Khususnya di kantor polisi Chiba Timur. Karena ini kasus penculikan bukan pembunuhan. Masa kadaluarsa penuntutannya beda dari kasus pembunuhan biasa. Jadi masih bisa dilanjutin kasusnya guys. Makanya kasus ini tuh masih bisa terus diselidiki dan pelakunya ini masih bisa dituntut kalau ketemu. Kalau Nana masih hidup sekarang ini umurnya udah sekitar 48 tahun. Kalau pelakunya juga masih hidup umurnya kemungkinan udah di atas 70 tahun. Nah itu tadi guys
Kisah Sakumanana yang hilang sejak usia 13 tahun sampai sekarang belum juga ditemukan. Padahal niat awalnya itu cuma mau beli makan, cuma mau ngerayain karena habis selesai ujian. Pala hilang sampai sekarang dan nggak pernah ditemuin, guys. Kasihan ya ibunya. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.